Shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini Tuhan masih terus memelihara kita melewati pertengahan minggu, Kamis 22 Mei 2025. Kita bersyukur Tuhan masih terus menjaga kita, membela kita. Biarlah kita hidup dengan semangat setiap hari. Dan sebelum saudara tidur dan beristirahat, ada baiknya kita terus mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Terutama di sepanjang bulan ini, di mana kita masih terus belajar mengenai ketaatan sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini kita belajar dengan judul Mendengar dan Taat. Kita akan membaca ayat hafalan kita yang tidak terlalu panjang, ayat yang sudah cukup terkenal, Yakobus 1 ayat 22. Ayat ini berkata demikian, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Saudara, ayat ini ditulis oleh Yakobus yang adalah saudara Tuhan Yesus. Dia menulis surat, kalau saudara membaca di pasal 1 ayat pertama, kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi ini tentunya ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang tercerai-berai pada saat mereka setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Mereka mengalami penganiayaan sehingga mereka tercerai-berai ke banyak pelosok daerah. Dan Petrus dalam ayat-ayat pembukanya, khususnya dalam pasal 1 ini, memberikan berbagai macam nasihat agar mereka memiliki iman dan hikmat. Lalu saudara juga bisa belajar mengenai bagaimana kita bisa melihat perspektif yang benar dalam hal kekayaan. Lalu saat kita menderita dan dicobai oleh Tuhan, kita harus punya perspektif yang benar. Lalu mulai dari ayat 19 sampai 27, Yakobus memberikan topik mengenai perikop yang baru, yaitu menjadi pendengar dan pelaku firman. Dan dalam ayat yang kita dengar tadi, yang sudah kita baca tadi, kita diajarkan bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman. Saudara, untuk mendengar firman Tuhan itu tidak terlalu sulit, namun untuk menjadi pelaku firman itu tidak mudah. Seringkali saat kita mendengar firman, baik itu di gereja atau dalam media-media yang lain, kita lebih sering berpikir mengenai orang lain. Oh, ini buat si A, ini buat si B, ini buat si C. Kita jarang berusaha mengaplikasikan diri kita yang harus melakukan setiap firman yang kita terima. Seharusnya memang demikian, sedangkan untuk orang lain itu urusan dia dengan Tuhan. Setiap kita mendengar firman, termasuk juga firman yang saya bagikan, setiap hari kita harus belajar untuk mentaatinya. Karena Tuhan menghendaki kita menerima informasi dari pendengaran, kita olah di otak, lalu kita mulai bertindak dalam kehidupan praktis dan mentaatinya. Kalau ada firman yang mengatakan suami mengasihi istri, ya mulai mengasihi istri. Kalau ada firman mengatakan istri tunduk dan hormat kepada suami, hormat dan tunduk kepada suami. Demikian juga perintah-perintah yang lain. Kalau kita melanjutkan ayat ini, ayat 23 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi orang yang mendengar firman dan mentaatinya, itu disebut orang yang akan hidup dalam kebahagiaan. Kiranya kita ada dalam kategori orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang bahagia di dalam Tuhan,
karena kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, menyadarkan kita bahwa setiap firman yang kita terima dalam ibadah atau dalam berbagai macam media lainnya seperti renungan ini atau renungan harian yang saudara baca, itu ditujukan bukan hanya sekedar transfer knowledge, tapi juga transfer practice life yang mesti kita ikuti, yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus memberikan kita kemampuan, bukan hanya kemampuan untuk mendengar firman dengan seksama, tetapi juga kemampuan untuk melakukan dan mentaatinya. Karena dengan demikian hidup kita akan berbahagia. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.